Mikael. Jadi membagikan rezeki, akan tetapi manusia tidak banyak yang bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena manusianya tidak tahu Allah. Yang ditahu oleh manusia hanyalah wujud dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Terus malaikat Israfil, peniup sangkakala, ketika saat kiamat tiba dan ketika saat kebangkitan, ini ada kaitannya dengan baiat. Nanti kalau sudah baiat ketemu dengan malaikat Israfil yang akan meniupkan trompet dan hancurlah bumi dan langit, hancurlah hidup dan badan manusianya, sehingga muncullah hari kebangkitan, yakni sadarnya manusia di dalam lillahi ta'ala Tuhannya. Malaikat Israel pencabut nyawa, ya sama ketika saat kita baiat. Baik baiat sekarang atau baiatul akbar besok. Ketika syakaratul maut sudah menjemput kita. Mungkar, malaikat mungkar dan nakir, ya ada di dalam hati kita selama ini, yang selama ini selalu ingkar, mungkar kepada Allah. Selama ini kita ditanya terus, marabbuka, marabbuka, marabbuka. Jawaban kita di hati kita, akulah sendiri Tuhan. Akulah sendiri yang berkuasa atas hidup dan badanku. Ditanya lagi oleh malaikat mungkar, marabbuka, kita menjawab, akulah yang menguasai diriku sendiri. Jadi kita selama ini mungkar terus di dalam kuburan-kuburan jasad ini. Jadi diilustrasikan mayat setelah dipendam, setelah ditinggal oleh pengantarnya 7 jangka, datanglah malaikat mungkar dan nakir menanyakan ahli kubur, wahai fulan, marabbuka. Ditanya, katanya begitu, katanya sih, tidak tahu sendiri. Tapi saya tahu. Jadi buktinya begini. Ketika kita mengantar jenazah di kuburan, hati kita terenyuh. Hati kita ingat kematian. Hati kita seolah-olah mau tobat. Ya Allah, ketika lihat orang mati di kuburan dipendam, aku sebentar lagi kayak begini. Hati kita sedih, hati kita terenyuh. Tapi setelah dikubur mayat itu dan ketika kita mau pulang dari kuburan itu, 7 jangka dari kuburan itu kita mungkar lagi. Kita tidak ingat lagi dengan taubat-taubat kita ketika kita melihat mayat yang dikubur. Sejatinya ahli kubur itu yang di kuburan yang dohir itu apa kuburan yang ini? Setelah 7 jangka dari kuburan kita ndlewer lagi, kita mungkar lagi. Kita nakir lagi kepada Allah. Balelo lagi. Tobatnya hanya tobat lombok. Tobat cabai. Itulah kenyataan-kenyataan ahli kubur. Yakni cerita kita sendiri yang jadi ahli kubur. Kapan? Ya sekarang ini. Terpendam di dalam kuburan jasad dan disiksa di dalamnya. Dan selalu ditanyai oleh mungkar dan nakir. Karena kita selalu ingkar mungkar kepada yang menciptakan diri kita. Terus malaikat rokib dan atid. Kita sendirilah yang bisa mencatat, menilai diri kita sendiri, perbuatan kita sendiri, baik zahir maupun batin. Di dalam hati kita
kita yang tahu aku lagi mengerjakan ibadah. Aku lagi bermaksiat, diri kita sendiri yang mencatat, diri kita sendiri yang tahu itu semua. Itulah Raqib Atid. Setelah itu malaikat Malik yang menjaga neraka. Sejatinya siapa malaikat Malik itu? Ya diri kita sendiri yang masih di dalam neraka jahanam. Jaga neraka, jaga Allah, jaga sholat, jaga ibadah. Seolah-olah diri kita sebagai sang pencipta, sebagai Malik, sebagai penguasa hidup dan badan kita. Akhirnya ya kita diazab di dalamnya. Malaikat Malik dan malaikat Ridwan ketika kita nanti sudah baiat, kita ketemu dengan Al-Jannah. Pindah dari alam fana ke alam baka, alam kelanggengan. Kalau sudah baiat, kalau sudah pindah dari alam kerusakan ini ke alam yang kekal, maka sudah tak akan ada kematian lagi. Karena hidup sudah kekal. Jadi temuilah kiamatmu dulu, matikanlah dirimu sebelum matimu, maka akan bertemu dengan Tuhanmu yang menciptakan kamu. Itulah kenikmatan-kenikmatan yang teragung di dalam surga, yakni menyaksikan wajhullah. Itu rukun iman yang kedua, yakni percaya, beriman kepada malaikatnya Allah. Sudah nyata bagi kita malaikat-malaikat itu. Tidak angen-angen lagi. Sudah jangan lihat sosoknya. Lihatlah siapa yang menghidupi malaikat-malaikat itu. Ya uripe Allah dewe. Iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang mana kitab-kitabnya Allah? Secara dohirnya, secara syariat, ya ini kitab-kitabnya Allah. Al-Quran ini. Akan tetapi secara hakikatnya, yang sebenar-benarnya, kitab-kitab Allah itu ya diri manusia itu sendirilah rahasia Allah. Al-insanu siri wa ana sirruhu. Jadi manusia itu adalah kitab-kitabku, rahasiaku. Akulah yang merahasiai manusia. Maknanya akulah, kata Allah, yang menghidupi manusianya. Maka sucilah Allah dengan af'al-af'alnya bagi manusia yang sudah beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Jadi tidak angen-angen lagi imannya. Imannya sudah nyata. Iman kepada Allahnya sudah nyata. Iman kepada malaikat-malaikatnya sudah nyata. Iman kepada kitab-kitabnya sudah nyata. Jadi ketika kitab Allah sudah terbuka, maka sucilah apa yang dipandang. Maka sucilah apa yang diperbuat. Itulah yang dimaksud amal kebajikan, amal soleh. Itulah yang dimaksud lillahi ta'ala. Permisi. Bismillah. Jadi apa? Dengan apa caranya kita membaca kitab-kitabnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah? Ketika kita lagi merokok, ya kitabnya Allah. Sucikan kita ngerokok ini, bahwa tak mungkin manusia bisa berkeadaan seperti ini tanpa uripe Allah. Ketika kita minum, inilah ayat-ayatnya Allah. Sucikanlah ayat-ayatnya Allah. Sucikanlah kitab-kitabnya Allah. Baik yang ada di dalam dan yang di luar diri manusianya. Inilah caranya membaca ayat-ayat sucinya Allah.
ketika Allah sudah wujud daripada wujud manusianya di hatinya. Yang keempat adalah iman kepada utusan-utusan Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Maknanya bagaimana mungkin kita beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah sementara Rasulnya sudah pada wafat semua. Berarti manusia tidak bisa menyaksikan dengan mata kepalanya Rasul-Rasul itu. Berarti ya tidak ada iman. Pasti tidak ada orang yang beriman dan orang yang Islam selama ini. Bila tidak menyaksikan Rasul atau Nabi-Nabi secara langsung. Nabi Muhammad sudah wafat 14 abad yang lalu. Nabi Isa sudah wafat. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Semua sudah wafat. Lalu bagaimana caranya mengimani kepada Rasul-Rasulnya Allah? Coba dihayati. Berarti para Rasul, berarti para aulia Allah itu selama ini tidak pernah ada iman di hatinya kecuali kedustaan saja. Kenapa? Karena tidak pernah berjumpa Rasul-Rasulnya Allah. Karena tak bisa berjumpa Nabi-Nabinya Allah. Logikanya kan demikian, wahai sobatku. Mohon maaf ya. Jadi yang dimaksud iman kepada Rasul-Rasulnya Allah itu yang bagaimana? Yang dimaksud iman kepada Rasul-Rasulnya Allah, ya jadilah dirimu sebagai Rasulullah. Jangan jadi dirimu Rasulnya, dirimu sendiri. Jangan jadi dirimu Rasulnya hawa nafsumu sendiri. Jangan jadi kamu Rasulnya iblis dan setan seperti selama ini yang masih komunis, yang masih ateis. Itulah maknanya beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah. Nampak nyata Rasulnya Allah itu siapa? Ya diri manusia inilah para khalifahnya Allah. Para Rasulnya Allah. Selalu digerakkan, selalu diutus, selalu dikehendaki oleh Allah. Syaratnya manusianya harus hancur dulu. Baru menjadi Rasulullah. Bila manusianya masih hidup, pasti menjadi Rasulnya awake dewe. Bila manusianya belum mati, belum ketemu kiamatnya, belum berbaiat, maka akan menjadi Rasulnya iblis dan setan di hatinya. Yang mana dirinya mengaku lebih wujud daripada wujud Tuhannya di hatinya. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya sahabat. Jadi beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah itu bukan kita menjumpai jasad-jasadnya para Rasul itu. Jadi yang dimaksud iman kepada Rasul-Rasulnya Allah, bahwa sesungguhnya diri kita inilah ciptaan Allah. Diri kita inilah dihidupi Allah. Diri kita inilah sebagai khalifatullah. Itu maknanya yang dimaksud
iman kepada bahwa diriku ini bisa ngerokok, bisa duduk, bisa ngaji, bisa bicara, bisa bekerja, bisa berjalan, bisa memasak. Ini selalu diutus, digerakkan, diafali oleh Allah. Inilah yang dimaksud beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah. Semoga bisa dipahami ya, mudah kan? Mudah, kajiannya mudah, sederhana, gampang dipahami. Amin. Kemudian iman yang kelima beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Jadi iman yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada rasul-rasulnya Allah. Ini akan terrealisasi ketika kita melaksanakan rukun iman yang kelima, yakni kiamat. Hancurkan dirimu di hatimu, hancurkan dirimu di hatimu melalui bimbingan-bimbingan mursyid-mursyid Anda sendiri. Carilah mursyid yang bisa membimbing agar kita bertemu yang menciptakan diri kita sesuai rukun iman yang sudah dijelaskan tadi. Jadi tugas kita mencari orang yang membimbing agar kita ketemu dengan kiamat kita sendiri. Agar setelah kiamat, agar setelah mati, maka bangkitlah kesadarannya. Yakni bangkit imannya, hidup imannya. Maka ketemu dengan iman yang 4 disebutkan tadi. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul. Sudah nyata setelah kiamat. Setelah itu yang keenam beriman kepada kodok dan kodarnya Allah. Maka hati kita selalu enjoy saja di dalam menghadapi kehidupan ini. Kenapa? Karena kita sudah dijaga Allah. Karena kita sudah dituhani Allah. Karena kita sudah dicukupi Allah. Karena kita sudah dipelihara Allah. Karena kita sudah dikasih sayangi Allah. Bukan kita yang menjadi Tuhan lagi. Bukan kita yang menjaga Tuhan lagi dengan sholat-sholat kita. Bukan kita yang menjaga Tuhan dengan ibadah-ibadah kita. Bukan kita yang menjaga Allah dengan zikir-zikir kita. Bukan kita lagi yang menjaga Allah dengan sholawat-sholawat kita selama ini. Selama kita menjaga Allah, ya disiksalah kita dengan azab-azab yang pedih. Tapi kalau kita sudah dijaga Allah, apapun masalahnya, apapun keadaannya, bila kita sudah dijaga Allah, ya aman-aman wae, enjoy wae. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila sudah lengkap rukun iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasulnya Allah, kepada hari akhir, hari kiamat, berakhirnya diri manusianya, dan iman kepada qada dan qadar, maka kita bisa mulai mengikrarkan masuk agama yang lurus, yakni melaksanakan rukun Islam. Yang pertama syahadat, bisa kita syahadat karena sudah nyata iman kepada Tuhannya di hatinya.
karena sudah nyata iman kepada malaikatnya di hatinya, karena sudah nyata iman kepada kitab-kitabnya di hatinya, sudah nyata iman kepada rasul-rasulnya di hatinya, karena sudah nyata kiamat dirinya di hatinya, dan karena sudah nyata kodok dan kodarnya Allah di hatinya, maka pasti bisa bersyahadat. Inilah Islam yang sebenar-benarnya Islam, jalan lurus, agama yang lurus untuk siapa? Untuk seluruh manusia, bukan orang Islam saja. Orang Islam sendiri selama ini ya tak memahami ini. Dikira agama Islam hanya untuk orang Islam. Kenapa? Karena kita selama ini salah paham tentang Islam. Islam hanya kata-kata saja. Islam dituhan-tuhankan. Islam dibela-bela sampai bunuh diri segala. Padahal Islam itu artinya agama yang lurus. Agama yang pasrah. Agama yang kembali kepada Tuhannya. Jadi sudah bisa bersahadat karena sesungguhnya yang bersahadat sudah bukan manusianya lagi. Kemudian setelah syahadat sholat. Aqimis sholata lidzikri. Maknanya dirikan sholat. Bukan mengerjakan sholat. Bukan fa'alus sholat. Tapi aqimis sholata lidzikri. Dirikan uripe Allah itu tetap langgeng di dalam dadamu. Itulah sholat. Itulah ingat. Jadi yang bisa sholat, jadi yang bisa ingat Allah, sudah bukan manusianya lagi. Itulah rukun Islam yang kedua, sholat. Yang ketiga rukun Islam, zakat. Apa maknanya zakat? Anda sudah rela mensucikan kembali, mempersembahkan kembali apapun yang Anda cintai selama ini, terutama hidup dan badan. Jangankan dunia, jangankan harta. Hidup dan badan Anda pun berani Anda korbankan. Dikembalikan amanah-amanah hidup dan badan kepada Allah. Itulah zakat. Sehingga fitrah, yakni dikatakan zakat fitrah. Sucilah manusianya. Karena sudah didasari rukun iman tadi. Kemudian puasa. Puasa sudah bisa. Selama ini kita tak pernah berzakat dan berpuasa. Puasanya puasa ala hawa nafsu. Bukan puasa ala Tuhan. Maknanya berpuasa di sini, berpuasalah dari dirimu di hatimu agar tidak jadi Tuhan dirimu di hatimu. Jadi puasa dari duduk manusiamu, puasa dari berdirinya manusiamu, puasa dari sholat manusiamu, puasa dari ibadah manusiamu. Karena sesungguhnya yang beraf'al di alam ini, yang beraf'al atas seluruh manusia, ya uripe Allah. Itulah yang dimaksud puasa di bulan suci. Sucinya hatimu dari dirimu. Itulah Ramadan yang mana iblis, setan, hawa nafsu, jin sudah dikerangkeng, sudah dibelenggu, sudah dijerat hingga tidak bisa menggoda kita lagi. Tak bisa masuk ke dalam singgasananya Allah. Itulah bulan suci Ramadan akhirnya mendapatkan Idul Fitri.
kemenangan yang suci. Kemudian rukun Islam yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Jadi hakikat haji itu ya bukan yang ke Mekah sana. Itu kan hanya syariatnya. Itu kan hanya lambang-lambang saja. Itu kan hanya kiasan-kiasan saja. Apa tidak boleh berhaji ke Mekah? Ya boleh. Tapi harus tahu hakikatnya dulu. Agar syariatnya tidak kau akui sebagai syariatmu. Agar suci laku-lakumu dari dirimu. Ya wajib tahu hakikatnya dulu. Baru syariatnya akan selamat, akan Islam sampai kepada Allah. Jadi inilah kebenaran Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini menyimpang jauh dari kemurniannya. Kenapa? Karena sudah saking lamanya. Ajarannya Nabi Isa saja 6 abad atau 600 tahun sebelum Nabi Muhammad datang sudah menyimpang jauh. Apalagi 14 abad Kanjeng Nabi Muhammad. Iman di hati manusia ya sudah menyimpang jauh dari ajaran-ajaran murni para nabi dan para rasul, yakni yang bertauhid. Tauhidnya Allah di hatinya, bukan mentauhidkan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Jadi apa yang dimaksud haji itu? Haji yang mabrur itu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Hati yang tidak mensekutukan Allah dengan apapun, apalagi dengan dirimu di hatimu. Itulah hakikat haji mabrur. Haji mabrur tiada balasan kecuali surga. Al-hajjul mabruru laisa jaza'u illal jannah. Jadi bila hati tidak mensekutukan Allah, bila rukun iman yang 6 dan bila rukun Islam yang 5 sudah menjadi ahad bagi hambanya, maka itulah surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa sudah teraplikasi di dalam dadanya la ilaha illallah, maka ia sudah enjoy di dalam surga. Siapa yang tidak mau di dalam surga? Ya ke dalam surga, ya harus ketemu Allah dulu. Matilah dirimu, matikanlah dirimu. Setelah ketemu Allah, maka ketemu surganya Allah. Kenikmatan teragung di dalam surganya Allah, yakni selalu menyaksikan wajah Allah, menyaksikan ayat-ayat Allah sesuai dengan apa yang dijalankan, apa yang diperankan oleh Allah kepada hamba-hambanya, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-hambanya. Seluruh manusia itu suci. Dari tanah Masjidil Haram hingga sampai Masjidil Aqsa.
bayi yang diberkahi yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh ayah ibunya, lalu berjamaahlah bayi itu berkumpul dengan ayah ibunya. Supaya apa Nabi Muhammad dimi'rajkan? Supaya apa bayi-bayi manusia ini diciptakan? Haulahu linuriyahu min ayatina. Supaya menyaksikan ayat-ayatku. Ay menyaksikan wajhullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh amat lengkaplah sudah pembahasan tentang rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5 secara yang sesungguh-sungguhnya di sisi Allah. Jadi sudah tidak angen-angen lagi imannya, tapi nyata keberadaannya. Inilah bukti bahwa Allah itu maha nyata, tidak gaib. Manusianya lah yang gaib, manusianya lah yang tidak nyata. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya pribadi khususnya dan kita semua para jamaah Uribi Allah dimudahkan, terhidayai oleh Allah, dikehendaki oleh Allah untuk datang memohon ampunan kepada Allah lewat rukun iman yang 6 dan lewat rukun Islam yang 5. Jadi untuk bertaubat kepada Allah ya harus masuk Islam dulu, ya harus jadi mu'alaf dulu. Setelah itu hancur leburlah dosa-dosa kekufuran kita ketika kita sudah taubatan nasuha, taubat dari menjadi Tuhan di hati kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita akhiri pertemuan kita di pagi yang indah ini, marilah kita gemahkan selawat dolimin daf'ul bala agar hati kita selalu terhindar dari kezaliman hawa nafsu kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.